Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Prapto dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan kromatografi kertas, yaitu teknik pemisahan campuran dalam kimia. Kemudian untuk anggota kelompok kami, yaitu Agung Bagus Setiawan dengan NRP 045, kemudian Anissa Trigda dengan NRP 047, Ilham dengan NRP 049, kemudian Adresi dengan NRP 057, kemudian Hanifah 062, Faiza 132, Aulia 134, kemudian Khalil 157. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan metode kromatografi merupakan suatu metode umum yang digunakan dalam laboratorium, baik untuk analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif. Prinsip pemisahan pada kromatografi sendiri dapat terjadi secara adsorpsi atau partisi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kromatografi kertas yang terjadi secara partisi. Baik, selanjutnya terkait prinsip dasar kertas kromatografi, di mana prinsip kromatografi kertas ini didasarkan melalui perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak, di mana senyawa-senyawa dalam campuran memiliki beragam sifat kimia seperti polaritas, ukuran molekul, dan kelekatan terhadap permukaan kertas. Ketika campuran sampel ditempatkan pada titik awal kertas dan fase gerak, biasanya berupa pelarut mulai mengalir melalui kertas, dan senyawa-senyawa tersebut berinteraksi dengan fase gerak dan fase diam. Sehingga dari interaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi afinitas terhadap fase gerak, semakin cepat senyawa bergerak melalui kertas. Next. Kemudian proses kromatografi kertas. Fase diam pada kromatografi kertas berupa kertas khusus yang terkontrol porositas dan ketebalannya, di mana pada kertas ini mengandung air yang dimana bersifat polar sebagai fase diamnya. Kemudian sebagai fase gerak berupa pelarut organik atau non-polar, di mana nanti sampel akan ditotolkan pada tengah-tengah kertas. Kemudian fase gerak akan naik karena aksi kapilaritas yang akan memisahkan senyawa-senyawa penyusunnya. Pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan kelarutan sampel pada fase diam dan fase gerak, di mana fase senyawa yang terbawa ke atas itu cenderung non-polar, sedangkan senyawa yang tertahan itu cenderung polar. Kemudian untuk identifikasi senyawanya dapat dilakukan dengan mengetahui faktor retensi, di mana faktor retensi adalah jarak titik awal ke titik noda dibandingkan jarak titik awal ke titik akhir pergerakan eluen, di mana faktor retensi ini bisa diukur menggunakan penggaris. Untuk identifikasi senyawanya bisa membandingkan antara faktor retensi senyawa yang didapatkan dengan faktor retensi senyawa yang sudah diketahui, karena faktor retensi umumnya adalah konstan. Next. Oke. Pada kromatografi kertas, interaksi yang terjadi antara senyawa dan kertas adalah sebagai berikut. Pada kromatografi kertas, proses pemisahannya ini adalah metode partisi yang didasarkan pada kemampuan absorpsi analit pada lapisan tipis cairan yang dilapiskan pada partikel padatan inert fase diamnya. Dalam kromatografi partisi ini, fase diam terdiri dari cairan yang dipegang oleh padatan atau jaringan molekuler, sedangkan fase gerak dapat berupa cairan, sehingga interaksi dengan kertas terjadi berdasarkan sifat-sifat kimianya. Kemudian, kertas dalam kromatografi kertas ini biasanya terbuat dari serat selulosa yang sifatnya polar karena adanya gugus hidroksil dalam strukturnya. Dan interaksi antara senyawa yang dipisahkan dengan kertas terjadi karena adanya gaya tarik antara gugus polar pada kertas dengan senyawa-senyawa tersebut. Next. Oke. Pada metode kromatografi kertas ini, operasi terbagi menjadi dua, yaitu operasi normal dan operasi terbalik. Untuk operasi normal, yang disebut dengan partisi cair-cair, fase diamnya adalah fase polar, sedangkan fase geraknya adalah fase yang sifatnya non-polar. Pada operasi ini, ketika analit dimasukkan ke dalam sistem, retensi meningkat sering dengan
peningkatan polaritas. Lalu untuk partisi cair-cair yang menjadi mode operasi terbalik. Pada operasi ini, fase diamnya bersifat non-polar, sedangkan fase geraknya bersifat polar. Lalu pada operasi terbalik ini, retensi analitnya akan berkurang sehingga peningkatan polaritas. Next. Oke, kemudian selanjutnya yaitu ada metode kromatografi kertas, di mana merupakan sebuah teknik pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan perbedaan laju migrasi melalui media kromatografi yang bersifat menyerap seperti kertas kromatografi. Kemudian untuk tahap-tahapannya sendiri yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada persiapan media kromatografi berupa kertasnya. Kemudian yang kedua yaitu menempatkan sampel pada titik awal kromatogram. Kemudian yang ketiga yaitu menempatkan kromatogram dalam wadah yang berisi pelarut tertentu, baik itu jenis pelarut polar maupun pelarut non-polar. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola migrasinya. Next. Kemudian dalam pemisahan senyawa ini terdapat 2 fase. Yang pertama yaitu ada fase gerak, di mana fase gerak merupakan fase yang dilewatkan melalui fase diam, sehingga sampel ikut terbawa oleh fase gerak. Bila kepolaran sampel lebih tinggi ke fase gerak, maka sampel akan lebih terbawa fase gerak dan sebaliknya, sehingga polaran atau afinitas sampel yang akan menentukan pemisahannya. Kemudian yang kedua yaitu ada fase diam, di mana fase diam pada umumnya berupa padatan ataupun kertas kromatografi. Untuk fase diam sendiri ini menjadi tempat pemisahan dalam metode kromatografi kertas. Next. Oke, selanjutnya yaitu identifikasi senyawa. Nah, untuk yang pertama yaitu visualisasi, yaitu dilihat dari warnanya. Jadi senyawa yang berbeda memiliki warna yang berbeda pula. Kemudian dapat secara fluorensi, yaitu senyawa fluoren akan memancarkan cahaya ketika disinari dengan cahaya UV. Nah, yang kedua yaitu penambahan reagen atau pewarna. Nah, penambahan reagen atau pewarna ini dengan cara bisa disemprotkan ataupun dicelupkan, yaitu kertas kromatografi dapat dicelupkan ke dalam larutan reagen untuk menghasilkan warna atau perubahan warna yang berbeda pada senyawa yang berbeda. Oke, next. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan spektroskopi. Dapat menggunakan spektroskopi UV yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu, sedangkan pada menggunakan spektroskopi massa, senyawa yang berbeda memiliki massa yang berbeda pula dan dapat diidentifikasi dengan spektroskopi massa. Kemudian yang keempat ada densitometri yang digunakan untuk mengukur intensitas warna pada bercak senyawa di kertas kromatografi, dan yang kelima ada radioaktivitas yang digunakan untuk mendeteksi dengan menggunakan detektor radioaktivitas. Next. Kemudian aplikasi kromatografi kertas sendiri ada banyak kegunaannya, bukan hanya dalam industri saja. Yang pertama ada untuk pemisahan pigmen warna yang bergantung pada polaritas suatu molekul, yang mana ini sering digunakan dalam pemisahan pigmen pada tumbuhan. Kemudian kedua ada pada bidang patologi dan forensik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan alkohol atau bahan kimia dalam darah, dan juga bisa mendeteksi sidik jari dari DNA ataupun RNA. Kemudian ketiga ada pada bidang pangan, ini untuk menganalisis warna makanan dan minuman, yang mana akan mengetahui dan memastikan bahwa tidak ada makanan yang berbahaya ataupun pewarna yang berbahaya. Kemudian pada bidang farmasi, berguna untuk memisahkan zat terlarut polar dan non-polar untuk menganalisis senyawa pada obat, dan biasanya digunakan pada pengujian obat antibiotik. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kromatografi kertas adalah salah satu metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kelarutan sampel dalam fase diam dan fase geraknya yang terjadi secara partisi. Pemisahan ini bergantung pada kepolaran dan afinitas masing-masing molekul yang ada di dalamnya. Pemisahan ini menggunakan metode media kertas khusus yang mengandung air sebagai fase diamnya. Melalui metode kromatografi kertas ini, kita bisa melakukan pemisahan dan identifikasi zat tertentu untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Next.
Untuk daftar pustaka bisa dilihat dalam slide berikut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.